Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, bisa melambaikan tanganmu. Mari kasih tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, pagi hari ini kita mulai ibadah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah Roh Kudus yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami mau katakan kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau buka ibadah ini. Biar urapan Tuhan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, Kau penolong, penolong yang sejati dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah. Kudus, hadis dan lembut, pribadi yang sejauh dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus, manis dan
bertahta atas setiap kami tempat ini. Yes, amin. Urapan-Mu kami rindukan. Lawat setiap kami. Ku perlu Kau terutama. Lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, amin, haleluya, lebih lagi. Yes, amin. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama
dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom, ibu-ibu bersuka cita, amin. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang berkuasa. Ibu-ibu siap memuji dan menyembah Tuhan? Siap menari bagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Hari kita sama-sama naikkan pujian. Ajaib Kau Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, serta
kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, amin. Amin. Tuhan Yesus sayang sama kita. Yes. Kita naikkan satu pujian ya. Ibu-ibu mau hitam, mau putih, mau gemuk, mata sipit, mata bulat. Tuhan Yesus sayang. Amin. Musik. Ibu-ibu yang mau maju ke depan, majulah. Lakukan yuk. Dancer-dancer WOI mana nih? Sekali lagi musik. Katakan.
ibu-ibu ya, kalau kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh dan dipilih oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Siang hari ini saya mau mengundang, adakah di antara ibu-ibu terkasih yang baru pertama kali datang di ibadah WOI PRJ? Jika ada, bisa angkat tangannya. Kami mau menyambut. Ada satu di tengah-tengah, puji Tuhan, selamat datang Ibu. Jika Ibu belum mempunyai gereja, Ibu silakan untuk kembali datang ke ibadah WOI ini. Berikutnya. Mari saya undang ibu-ibu semua, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita bersatu hati. Kita mau mendeklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sungguh dengan iman dan percaya kami deklarasikan tahun ini adalah sungguh-sungguh tahun penuaian. Khususnya bagi kami WOI PRJ. Bapak, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dengan iman dan percaya kami, tak ada hal yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Bapak, kami membawa gembala sidang kami, Bapak Niko Nocoro Raharjo, dan gembala CK7 kami, Bapak Dr. Yanto Sinko Putra, di dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya terus Engkau tambahkan visi misi-Mu di dalam dia Tuhan. Kami percaya mereka Engkau akan bawa untuk membawa kami, menggembalakan kami menjadi umat yang layak bagi-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu Engkau tambahkan senantiasa bagi keluarganya, bagi istrinya Ibu Hermin dan istri dari Pak Yanto, Ibu Olive Tuhan. Terus Engkau peluk mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Dan Bapak, kami percaya keluarganya Tuhan, anak-anak, mantu dan beserta cucu-cucunya ada dalam perlindungan tangan-Mu. Dan tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mencegah atau dapat mengkacaukan keluarga mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka ada dalam penyertaan, perlindungan, pertolongan dan kasih setia-Mu senantiasa. Bapak, pada siang ini juga kami membawa generasi Yeremia di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa generasi muda ini terus Tuhan ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan. Dimanapun mereka berada, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Terus Engkau membawa mereka naik Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Sungguh-sungguh cinta mati-matian di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka membawa kemuliaan-Mu di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Bapak, jika sebentar kami akan masuk di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, WOI PRJ Tuhan, ketika mereka pulang Tuhan tidak sama lagi dengan ketika mereka datang. Kami percaya lewat firman yang ditaburkan Tuhan, mereka memperoleh rema-rema di dalam kehidupannya. Karena kami WOI PRJ ini Tuhan adalah mutiara-mutiara-Mu yang berharga di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya terus Tuhan, ibu-ibu ini Tuhan, wanita-wanita ini Tuhan adalah wanita-wanita yang berharga. Mereka adalah tiang-tiang doa bagi keluarganya. Mereka adalah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang berharga di mata-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun hal pun Tuhan yang ada di dalam mereka Tuhan. Yang dapat mengacaukan pikiran mereka Tuhan. Bapa, kami percaya, kami menyerahkan ibu-ibu WOI ini di dalam tangan-Mu. Setiap bangku-bangku yang terisi Engkau lawat dan Engkau urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua ada dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Bapa, siang ini juga kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Dari apa yang kami punya, kami percaya kami menyerahkan ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sendiri yang akan menambah-nambahkan segala sesuatunya bagi kami. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami alaskan segala doa-doa kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan pada ibu-ibu untuk memberikan persembahannya. Bisa berupa QRIS, bisa juga dimasukkan kepada amplop kantong kolektor. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah hari Minggu 25 Mei 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh BDP Tin Silwati. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Puluh hari telah berlalu sejak kebangkitannya dan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Kini ia telah naik ke surga untuk menyatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kenaikannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengutusan. Mari bersama-sama kita menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 29 Mei 2025 dengan tema From Cross to Crown yang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi dan Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 2 siang serta Pendeta Rubin Ong pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Integrity Convention Center lantai 10 Grand Ballroom Jalan Angkasa Kafling B6 Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional kenaikan Yesus Kristus, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan Kul pada hari Kamis 29 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Mei 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Hai ladies jelita, jelang 50 tahun. Apakah kamu semakin terlihat bijaksana? Apakah semakin bertambah senyumanmu dalam melewati segala rintangan yang ada? Atau jangan-jangan kamu semakin emosional dan overthinking di sekeliling orang-orang terdekat kamu? Atau kamu semakin tidak percaya diri akan perubahan fisik yang kamu alami? Jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif menguasai dirimu. Jagalah hatimu dengan baik, karena kecantikan sejatimu ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Marilah kita bersama-sama belajar mengendalikan emosi kita menjelang usia 50 tahun. Di ibadah WOI GBI PRJ pada hari Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema Jelita, Jelang 50 Tahun, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Anita Reto Edo. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan Yesus, Kau sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menghadapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu terjadi. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan tanda mujizatnya bagi setiap kita. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Pakai setiap kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersama Di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Pakai sebagai tanda mujizat-Mu Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Lagi lebih sungguh lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap Biar mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Yes, Kau bersama kami di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan Kau bersamaku Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Abba, Father, thank you that your name is the same yesterday, today, and forevermore.
Aba Bapa, terima kasih bahwa nama-Mu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Thank you that we can declare who you are this morning. Terima kasih bahwa kami bisa mendeklarasikan siapa Engkau pagi hari ini. Thank you, Jesus, that you are a reality in our lives. Terima kasih Yesus bahwa Engkau adalah sebuah realita dalam hidup kami. And thank you that you are the Word of God. Dan terima kasih bahwa Engkau adalah firman Allah. And therefore, Lord, we once again believe that this morning you will manifest who you are. Maka dari itu Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau akan memanifestasikan sekali lagi siapa Engkau. That as we spend time in your Word, Bahwa selagi kami menghabiskan waktu dalam firman-Mu, the Word will truly come alive in us. firman itu sungguh akan hidup di dalam That we kami. will not just read it, Bahwa kami tidak hanya sebatas we will membacanya, not only hear it, kami bukan hanya sebatas akan mendengarnya, but we will apply it. tapi kami akan And mengaplikasikannya. wherever we go, Lord, your Word will bear fruit. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, firman-Mu akan berbuah. So thank you, Holy Spirit, that you are the teacher. Jadi terima kasih Roh Kudus bahwa Engkaulah guru Thank you for kami. empowering us this morning. Terima kasih bahwa Engkau yang menguatkan kami Thank pagi you for hari bringing ini. healing this morning. Terima kasih bahwa Engkau membawa kesembuhan Thank you for pagi bringing hari ini. transformation this morning. Terima kasih bahwa Engkau membawa perubahan And pagi that we hari cannot ini. remain the same. Bahwa kami tidak bisa menjadi sama lagi. Therefore, we can boldly declare again this day, Maka dari itu kami bisa dengan berani mendeklarasikan hari your ini. kingdom come, Abba Father, Kerajaan-Mu datang, Aba Bapa. and your perfect will is done. Dan kehendak-Mu yang sempurna yang Here on jadi. earth, Di sini di bumi, in me and through me, di dalam aku dan lewat hidupku. only what is in heaven. Hanya apa yang ada di surga. For your glory Untuk kemuliaan-Mu and through your power. dan lewat kuasa-Mu. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Amen. Good morning. Selamat pagi. Apa kabar? Amen. God is good. Amen. All the time. It's a joy for Liana and me to be here this morning. Sebuah sukacita bagi Bu Angkia dan saya untuk berada di sini pagi hari ini. And you know, when I asked the Lord what is on his heart for you as the women of integrity, Dan saya bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan dia untuk ibu-ibu semua di sini di WOI. he showed me a string of pearls. Dia menunjukkan saya sebuah tali mutiara. So I want to share a bit on what the word says, but also what we can learn from actual pearls. Jadi saya akan membagikan sedikit mengenai mutiara di dalam firman, tetapi juga mengenai mutiara itu sendiri secara dunia. Because Jesus said, every word I speak is spirit and life. Karena Yesus berkata setiap firman yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. Amen? So if Jesus taught something in a parable, we have to pay attention. Jadi kalau Yesus mengajari sesuatu dalam perumpamaan, kita harus benar-benar memperhatikan apa maksudnya. And we can learn from it. Dan kita bisa belajar dari hal So itu. let's read Matthew 13 verse 45 and 46. Jadi mari kita buka sama-sama di Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Amen? So the merchant was somebody that was very important in those times. Jadi seorang pedagang itu seseorang yang sangat penting posisinya di zaman itu. And the word says that he would seek until he find. Dan dikatakan di firman bahwa dia akan mencari sampai dia mendapatkan. Amen? And that's exactly what we know Jesus did. Dan itu persis yang kita tahu apa yang Yesus lakukan. When the time has come, Saat masa itu akan datang, Jesus became the one that not only gave his life, Yesus bukan hanya sebatas memberikan nyawanya saja. but there was something that happened on that day. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada hari itu. On that day, there was almost like a transaction that took place. Di hari Yesus memberikan nyawanya seperti ada sebuah transaksi yang terjadi. When Jesus gave his blood, Saat Yesus memberikan darahnya, the word says, firman berkata, we have been redeemed. kita telah ditebus. You have been taken out of darkness and brought into God's marvelous light. Kita dibawa dari kegelapan dan dibawa ke terang Tuhan. Amen? Not because of what we do, Bukan karena apa yang telah kita lakukan, but because of what he did. tapi karena apa yang telah dia lakukan. Amen? So the fullness of God's heart has already been established. Jadi kepenuhan dari hati Bapa telah ditetapkan. It is not something that God is still making a decision about. Itu bukan mengenai apa yang Tuhan saat ini masih menimbang-nimbang untuk lakukan atau tidak. The Father already
has established and petitioned that you are his beloved son. And daughter. Bapa telah menetapkan bahwa kita semua adalah anak-anak yang berharga. That you are precious. Bahwa kita itu berharga. That you are favored and blessed. Bahwa kita itu dikasihi dan kita itu diberkati. Amen? So how do we live and walk in that what God has established? Jadi bagaimana kita berjalan atau menjalani hidup kita setelah kita ditetapkan oleh Tuhan. Because Jesus has done it 2,000 years ago. Karena Yesus telah melakukannya 2000 tahun lalu. And that we can learn from a pearl. Dan hal itu bisa kita pelajari dari sebuah mutiara. So the first thing we see about a pearl, Jadi hal pertama yang kita pelajari dari mutiara, a pearl is formed in secret mutiara itu dibentuk dalam tempat rahasia. through a live organism. Lewat sebuah makhluk hidup. The mussel or the oyster is alive. Jadi kerang yang membentuk mutiaranya itu hidup ya saudara So ya. a pearl is not like a diamond or ruby or any other precious stone. Jadi mutiara itu tidak seperti permata-permata lain. But a pearl is through a living organism. Tapi mutiara itu dibentuk dari sebuah makhluk hidup. But it's formed in the secret where nobody else sees. Tapi dia dibentuk di sebuah tempat rahasia di mana tidak ada orang yang lain yang tahu. It starts with something insignificant. Bahkan dimulai dari sesuatu yang sangat tidak berarti. Amen? And that's how we should start. Dan itu bagaimana caranya kita harus memulai sesuatu. If we want to see the establishment and the power and the glory of God in our lives daily, Kalau kita ingin melihat penetapan ataupun kemuliaan Tuhan ditetapkan dalam hidup kita setiap harinya, it starts in the secret place. semua dimulai dari ruangan rahasia It itu. starts through a living relationship with the Most Semua High. dimulai dari hubungan yang hidup antara kita Not dan religion. Bapa. Bukan ngomong agama ya saudara, Relationship. tapi hubungan. You know, I just came back from Japan, Jadi Miss Angkia baru pulang dari Jepang, where it was a great privilege to baptize 6 people in the ocean. di mana saat itu sebuah kesempatan yang berharga di mana Bu Angkia bisa membaptis 6 orang di lautan lepas. In that city, it has never happened in the history. Di kota itu sebelumnya tidak pernah ada orang yang dibaptis dengan dicelup. Who of you have been to Japan in the last 6 years? Siapa saudara di sini yang sudah ke Jepang selama 6 tahun belakangan? Only Ira? Ada yang pernah ke Jepang Oh, selama 6 there's a tahun young belakangan? boy. He's very excited. Okay, more of you, right? Banyak Can I ya. see again who's been to Japan in the last 6 years? Boleh saya lihat lagi siapa yang sudah ke Jepang 6 tahun belakangan ini? Quite a few. Lumayan banyak ya. I see your theme. I don't know, is it the theme of the month or the theme of the year? Harvest. The year. Is it the theme of the year? Yes. Okay. So you know, in 2019, Jadi saudara, di 2019 there was 1.9 million Christians in Japan. ada 1,9 juta populasi orang Kristen di Jepang. In 2022, Di 2022, only 1.2 million. sisa 1,2 juta orang. Today, Hari ini, less than 600,000. kurang dari 600.000 orang Kristen di Jepang. I couldn't stop crying. Saya nggak bisa berhenti meneteskan air mata. You know, the first Sunday when I came back and we had to preach in the church, Di hari Minggu pertama kali Bu Angke nyampe Jakarta dan kita harus berkhotbah di sebuah gereja. I said to Liana, it's very difficult. Miss Angke bilang, aduh sulit banget untuk saya berkhotbah. Because on Sundays, the churches are full. Karena di hari Minggu gereja itu penuh. Japan is not that far. Jepang itu nggak gitu jauh dari sini. We go for holiday, Tapi kita pergi liburan, do shopping, kita belanja, eat a lot. kita makan yang banyak. But if Jesus comes today, Tapi kalau Yesus datang hari ini, 124 million people in Japan is lost. 124 juta orang di Jepang itu terhilang. And what are we doing? Dan apa yang sedang kita lakukan? Why did I have such compassion and I couldn't stop crying? Kenapa saya memiliki belas kasihan yang begitu besar sehingga saya tidak bisa berhenti We've seen menangis? so many miracles that week. Untuk melihat begitu banyak mujizat terjadi pada hari Even Minggu now, itu. 3 of the husbands have already been changed. Bahkan sekarang 3 dari suami perempuan itu semua sudah diubahkan. And we started declaring the word for 40 days. Dan kita mulai mendeklarasikan firman Tuhan selama 40 hari. But why? Tapi kenapa? Why was I moved with compassion for the harvest? Kenapa saya digerakkan oleh belas kasihan untuk penuaian?
Because in the secret place, Karena di ruangan rahasia, one morning in 2018, suatu pagi di 2018, the Lord spoke to me Tuhan berbicara kepada saya. and He showed me Japan. Dan dia menunjukkan saya negara Jepang. And He said, I want you to bring resurrection life. Dan Tuhan berkata, aku ingin engkau membawa kebangkitan dari kehidupan di I sana. will send you. Aku akan mengirimkan engkau. I didn't start to Google. Saya tidak mulai menggoogle. I didn't start to connect. Saya tidak mulai untuk mencari koneksi. What did I do? Apa yang saya lakukan? I started to pray. Saya mulai berdoa. I started to cry for Saya Japan. mulai menangis untuk Jepang. So when they invited me last year, Jadi saat mereka mengundang saya tahun lalu, it was just to come and minister. awalnya mereka suruh saya datang hanya untuk pelayanan saja. But when they phoned in December, I was shopping with my girls in South Africa. Tapi saat bulan Desember saya sedang berbelanja sama anak-anak saya di mall, tiba-tiba mereka And menelpon when saya. they asked me, will you baptize 6 people? Dan mereka bertanya kepada saya, maukah kamu I said, membaptis no, 6 let the orang? pastor baptize them. Saya bilang gak apa-apa, pendetanya aja yang Don't baptis. wait for me to come in May. Jangan tunggu saya datang Just do dulu di it. Mei. Lakukan saja langsung baptis. And she said, no. Lalu dia bilang enggak. God said, Tuhan berkata, He gave you this assignment. dia memberikanmu tugas ini. And I cried in the mall Dan saya mulai menangis di mall. because that's what God said in 2018. Karena itu yang Tuhan katakan kepada saya di 2018. That's where it started. Dimulainya di situ, saudara. So a little thing Jadi hal kecil that was spoken to me in the secret place, yang diucapkan kepada saya di ruangan rahasia as I itu, kept being faithful, selagi saya terus menjadi over setia, time, selang waktu God revealed it. Tuhan menunjukkan. You know, when I came back to Jakarta, Saat saya kembali ke the Jakarta, first meeting, pertemuan pertama, a guy came to me ada seorang and he pria saw the mendatangi video and the saya pictures, dan dia melihat video dan gambar-gambar dari perjalanan saya di Jepang. and he was so touched. Dan dia sangat tersentuh. He said, Ankia, I go to Japan 3 times a year just for eating and holiday. Dia bilang, Angkia, saya ke Jepang setahun 3 kali hanya untuk jalan-jalan saja. I've never once prayed for anyone Saya for tidak pernah Japan. sekalipun di Jepang mendoakan siapapun. I'm ashamed today Saya malu hari ini. that I walk there Bahwa saya berjalan ke and not sana. once have I asked God what's His heart for the people in Japan. Dan gak pernah sekalipun saya tanya Tuhan apa yang menjadi kerinduan dia untuk orang-orang di And Jepang. He said, Dan dia berkata, if you want to fly every month, kalau kamu mau terbang ke Jepang Every setiap week? bulan, setiap minggu, I'll pay everything. saya yang akan membayar segalanya. Just please go. Tolong kamu pergi saja. I want you to understand, Saya ingin saudari untuk mengerti. just like a pearl, Sama seperti sebuah mutiara, it can start from a small grain of sand. bisa dimulai dari sebuah setitik pasir As yang long kecil. as that pearl stay in the mussel or the oyster, Selagi mutiara itu terus berada di dalam induknya, di it kerang is being itu, formed. dia lagi terus dibentuk. It is being transformed Dia sedang diubah from a grain of sand dari sebuah setitik pasir to become a precious pearl. untuk menjadi sebuah mutiara yang berharga. Are you spending time with God daily? Apakah saudara telah menghabiskan waktu dengan Tuhan setiap harinya? You know, I have many of these books that's written full. Saya banyak buku seperti ini yang saya tuliskan sampai penuh. Not what I see on YouTube, Bukan apa yang saya tonton di YouTube, not what I receive attending church. bukan apa yang saya dapatkan saat saya datang ke I do gereja. all of that too. Saya melakukan semua itu juga, Tomorrow I saudara. will be attending Open Heaven in the Basilica to just go and sit and listen. Besok Miss Angki akan ikut seminar di Basilika yang temanya Open Heaven hanya untuk duduk dan mendengarkan. But what I write down here Tapi apa yang saya tuliskan di buku ini doesn't come from YouTube, tidak datangnya dari YouTube, doesn't come from preaching. tidak datangnya dari khotbah orang, It comes from time in the secret place. tapi datangnya dari waktu saya bersama Tuhan berdua. Before I flew into Japan, Sebelum saya terbang ke Jepang, the Lord showed me open visions. Tuhan menunjukkan saya banyak Everything I've penglihatan written terbuka. I didn't Google. Semuanya yang saya dapatkan saya tulis. Everything God showed me. Semua yang Tuhan tunjukkan saya tulis. It happened in those 2 weeks. Dan semuanya terjadi selama 2 minggu di Jepang. What has the Lord spoken to you? Apa yang Tuhan telah ucapkan kepada We saudari know hari ini? more than ever the world is going to be shaken. Kita tahu bahwa lebih dari sebelumnya dunia yang akan menggoncang. Economically, Secara finansial, physically, secara fisik, mentally. bahkan secara The pemikiran. world is going to go through a shaking. Dunia akan melewati goncangan yang besar. Not the kingdom of God. Tapi bukan kerajaan Tuhan. His kingdom is stable, Kerajaan Tuhan itu stabil. unshakable.
tidak bisa The same digoncangkan. yesterday, today, forevermore. Sehingga kerajaannya sama kemarin, hari ini, dan selamanya. But where do we receive strategy? Tapi dari mana kita terima strategi Where do we kita? receive that peace that surpasses our human understanding? Dari mana kita terima kedamaian yang melebihi dari pemikiran manusia? It's in the secret place. Di ruangan rahasia itu. Daily spending time. Yaitu setiap hari menghabiskan waktu. You know, on Sunday, Di hari Minggu kemarin, before we had our last sessions, sebelum kita punya sesi terakhir, something happened. sesuatu terjadi. Liana has a testimony. Saya memiliki sebuah kesaksian, Which saudara. started in the secret place. Yang dimulai dari ruangan rahasia itu. Things that she and God spoke. Hal-hal yang Tuhan sudah bicara So kepada I saya want her to sebelumnya. share with you what happened with her this weekend. Jadi Miss Angke ingin saya untuk membagikan sebuah kesaksian sedikit. Jadi sudah seminggu atau 2 minggu belakangan Tuhan sering berbicara kepada saya mengenai finansial. Di mana saya memiliki kerinduan untuk pergi misi kemana-mana. Tetapi saya tahu bahwa kalau saya mau memberkati orang maka harus keluar dari dompet saya sendiri. Saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau ke sini, saya mau ke sana, saya ingin pelayanan kemana-mana. Tetapi kalau saya hitung secara manusiawi, gaji saya secara matematika itu nggak masuk akal, saudara. Kayaknya susah nih kalau mau nabung mungkin harus bertahun-tahun untuk bisa ke sini dan sana. Tuhan terus berbicara kepada saya, I will provide, aku yang akan menyediakan untukmu. Bahkan di salah satu sesi Miss Angke itu, Tuhan berbicara kepada hati saya, kamu itu sudah kehilangan iman mengenai keuangan. Dan saya benar-benar terpukul pas dengar itu kayak, hah masa sih gitu kan. Terus saya nangis, saya bilang saya minta ampun, Tuhan saya mau percaya, saya bilang gitu. Pada hari Minggu pagi, saya sama Miss Angkia baru aja pulang dari pelayanan, pulang dari khotbah di salah satu gereja. Di perjalanan pulang, Miss Angkia harus isi bensin. Saat itu beliau yang menyetir. Jadi saat dia nyetir, dia isi bensin, dalam hati sebelum sampai udah digerakin, ayo kamu nabur. Kamu nabur untuk bensinnya Bu Angkia. Ya udah pas di jalan nyampe pom bensin, Miss Angkia bilang isi 200.000 ya. Pas saya buka dompet, pas-pasan di dompet saya cuma ada 200.000 saudara. Saya dalam hati, oh ya udah nabur aja gitu. Tuhan udah suruh nabur aja, toh nggak usah pusingin lah masalah uangnya. Saya nabur 200.000. Bener-bener saya lihat dalam dompet sisa 200.000 ya Tuhan ya sama duit kecil. Oke, saya kasih. Di dalam mobil Miss Angkia udah kayak, gak usah Liana, gak usah, gak apa-apa, jangan. Saya bilang gak apa-apa Miss, saya mau nabur. Saya langsung buru-buru keluar, saya taruh di tangan Masnya. Nih ya Mas, 200.000. Udah tuh, isi bensin, saya masuk mobil. Miss Angkia taruh uangnya di atas dashboard. Ini ya Liana gitu. Saya bilang apaan sih Miss, gak usah, saya bilang gitu. Saya taruh di dompetnya beliau, udah saya masukin tuh, saya inget. Jalan, ketawa lah, ngobrol dan lain-lain, baru saya ngomong. Miss, saya kagum banget ya sama hidupmu, dimana kamu gak pernah khawatir tentang keuangan sekalipun. Saya tahu kamu punya kesusahan tapi gak pernah sekalipun Miss Angkia tuh komplain tentang keuangan sama sekali. Dan saudara harus tahu beliau di sini gak digaji. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan yang membiayai semua hidupnya. Jadi selama perjalanan saya bilang saya kagum banget, saya pengen bisa kayak beliau. Beliau bilang, pengen makan es krim nih, kita ke McD dulu ya. Ya udah dong, kita nyetir tuh ke McD. Tapi kan drive thru karena masih ada sesi lagi. Pas drive thru masuk, Miss Angkia pesan es krim, saya pesan es krim. Saya tadi ingat, saya masih ada uang kecil sedikit, mungkin cukup untuk beli es krim. Pas saya buka dompet, di dompet saya ada 200.000 saudara. Saya benar-benar kaget. Pas saya lihat tuh, saya bengong. Saya langsung bilang, Miss kan udah bilang jangan bayar, kok masih bayar? Terus Miss Angkia ketawa kayak gini, enggak ada yang bayar. Saya bilang Miss jangan bohong lah, saya bilang yang bener, saya udah bilang jangan bayar balik. Enggak Liana, bener dia enggak bayar balik. Bener-bener dalam dompet saya ada 200.000, saya enggak bisa berhenti nangis karena selama ini saya merasa cara Tuhan tolong lewat orang lain. Tapi hari itu Tuhan buktikan bahwa dia sendiri akan mengisi pundi-pundi saya bahkan tanpa pertolongan orang lain. Amen. It's not a huge amount. Mungkin jumlahnya nggak besar saudara. But what happened is huge. Tapi apa yang terjadi sangat besar. Because God showed her. Karena Tuhan sudah menunjukkan kepada saya. Out of nothing, Lewat tidak ada apa-apa loh. I can do anything. Saya bisa melakukan He segalanya. didn't turn her 2,000 into 200. Tuhan bukan mengubah 2.000 saya jadi 200.000. He just put it there. Bener-bener cuma taruh, Tuhan selipin aja di situ. The same with a pearl. Sama dengan sebuah mutiara. Where there was nothing, Di mana tidak ada apa-apa. there can be the most precious pearl.
akan terbentuk mutiara yang sangat berharga. But it started in the secret place. Tapi dimulai dari ruangan rahasia itu dulu. Where God spoke to her first. Di mana Tuhan sudah berbicara kepada saya terlebih dahulu. And then as she obeyed, Dan selagi saya taat, God showed her, Tuhan menunjukkan kepada saya, I am more real than what you think. aku lebih nyata dari apa yang kau pikirkan. Nothing is impossible for me. Tidak ada yang mustahil bagiku. Amen. So I want to encourage you. Jadi saya ingin menyemangati saudara. My husband said to her, yeah, you see, so after church every Sunday buy ice cream. Jadi suaminya Miss Angkia bilang ke saya, nah sekarang kamu tahu kan, jadi abis dari gereja pulang ke McD dulu ya katanya. It's important to understand. Tapi penting untuk kita mengerti. God wants to show us how real He is. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita seberapa nyata dia. But then you have to have a living relationship. Tapi kita harus memiliki hubungan yang sejati dengan It Tuhan. cannot be religion. Tidak bisa berbicara mengenai It agama. cannot be an hour a week. Tidak bisa berbicara mengenai sejam dalam sepekan. It has to be every day. Tapi harus setiap The hari kita second thing punya of a hubungan. pearl, Hal kedua mengenai mutiara. there's no instant. Gak ada yang namanya instan, saudara. Even the ones that is fake, Bahkan mutiara yang that is palsu, made by man, yang diciptakan oleh manusia, takes time. butuh waktu untuk But a terbentuk. real pearl Tapi mutiara yang asli, is formed 2 to 4 years. itu dibentuknya 2-4 tahun. Many times, Sering we kali just want the instant. kita mau hal yang instan. God spoke to me about Japan in 2018. Tuhan berbicara kepada Bu Angkia mengenai Jepang di This is 2018. 2025. Dan ini 2025, It's saudara. God's time. Ini waktunya Tuhan. What God speaks to you, Apa yang Tuhan bicarakan kepada you cannot saudara, make it happen. saudara tidak bisa yang menjalaninya All you sendiri. have to do Satu-satunya yang saudara bisa lakukan is to continue seeking Him, hanya untuk terus mencari Tuhan. to walk in obedience every day. Untuk berjalan dalam ketaatan setiap hari. And when the time is right, Dan saat waktunya sudah datang, the pearl will be revealed. maka mutiaranya akan diperlihatkan. The third thing of a pearl, Hal ketiga dari mutiara, no two pearls are the same. tidak ada dua mutiara itu sama persis. There's never copy and paste. Tidak ada tempel salin, saudara. Every pearl is unique. Setiap mutiara itu unik. You know, out of 8 billion people in the world, Di antara 8 juta umat manusia di dunia, you are unique. kita itu unik. Is there anyone else that can have your fingerprint? Adakah orang lain yang bisa memiliki sidik jari kita, saudara? Or is your fingerprint unique? Bukankah sidik jari kita masing-masing unik? So why do we want to look at people's lives, at people, what they are doing, and we want to copy them? Jadi kenapa kita harus melihat ke kehidupan orang lain dan kita mengingini kehidupan mereka? What God did with Liana on Sunday Apa yang Tuhan lakukan kepada saya di hari Minggu, was unique. itu unik, saudara. Not everybody that attended SOI that night, when they went home, the money was back in the wallet. Tidak semua orang yang ikut SOI pada akhir pekan itu pas mereka pulang uangnya balik lagi ke dompet mereka. It's her story, it's her journey. Tapi itu kisah saya, itu perjalanan hidup saya. Many times people feel disappointed. Seringkali orang merasa kecewa. People feel like, why don't I experience God in that way? Mereka merasa kenapa saya tidak bisa mengalami Tuhan dengan cara yang sama. Because we want to copy and paste. Karena kita ingin mengikuti orang lain. But just like there's no two pearls that are the same, Tapi sama seperti bagaimana tidak ada dua mutiara yang sama persis. your relationship with God has to be unique. Hubungan kita dengan Tuhan tuh harus unik, saudara. What God will ask you will be unique. Apa yang Tuhan minta dari saudara pasti berbeda. How God will reveal His glory will be unique. Bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya pasti berbeda. You know, when I was in Japan, Saat Bu Angkia lagi di Jepang, one of the women, her name is Yoko, salah satu perempuan namanya Yoko. she's been saved for 7 years. Dia sudah diselamatkan selama 7 tahun. But every day her husband goes to the temple. Tapi suaminya setiap hari pergi wihara berdoa, saudara. So when I prayed for her, Jadi saat saya mendoakan dia, the Holy Spirit said, get a kitchen knife. Roh Kudus bilang kepada Bu Angkia, ambil dia pisau dapur. Give her the kitchen knife. Kasih dia pisau dapurnya, Demonstrate lalu tunjukkan that the word of God is like a sword. bahwa firman Tuhan itu sama seperti sebuah pedang. It's not something I don't go preaching with kitchen knives, okay? Bukannya Miss Angkia setiap kali khotbah bawa pisau dapur ya, saudara ya. I don't go to homes in Jakarta saying, bring me kitchen knives. Saya nggak ke rumah-rumah di Jakarta terus bilang bawa saya pisau dapur, enggak. But that moment the Holy Spirit said, Tapi di saat itu Roh Kudus bring the berkata, biggest kitchen knife. bawakan kepadanya pisau dapur terbesar yang ada di rumah itu. And I showed her the prophetic act. Lalu saya menunjukkan aksi profetik. And I said, the same way, Saya bilang cara yang sama, you say, I believe.
engkau angkat dan engkau berkata, aku percaya. She did. Lalu dia I lakukan. think she was thinking, oh, this white bule is so crazy, let me just do it. Otherwise, maybe she cut me with the knife, so she just obeyed. Mungkin saat itu saya rasa si Ibu Yoko merasa, wah ini bule yang ini kayaknya agak gila, saya lakukan aja deh. Takutnya saya nanti ditusuk lagi pakai pisau, ya udah saya lakukan. But no, she did it with faith. Tapi enggak, dia lakukan dengan iman. So I said for 7 days, Jadi saya bilang selama 7 hari, declare the word. deklarasikan firman Every Tuhan. morning. Setiap You pagi get up. engkau And bangun you say, I believe. dan engkau berkata, aku Isaiah percaya. 11 verse 2. Yesaya 16 The ayat Spirit 2. of the Lord is upon my husband. Bahwa roh Allah ada di atas suamiku. So we wrote down 7 verses. Jadi kita menuliskan 7 ayat firman. You know, she had so much faith. Saudara tahu iman dia begitu The next besar morning, bahwa besok She paginya didn't declare by herself. dia tidak mendeklarasikannya sendiri. She took her husband's hand Dia pegang tangan suaminya that's been going to the temple all his life. yang seumur hidupnya kerjanya pergi ke wihara. And she said, now I'm going to declare. Dan dia bilang, sekarang aku akan mendeklarasikan. You just do with me. Kamu lakukan saja sama aku. So she did. Jadi dia lakukan. So the next day, Jadi besoknya he didn't go to the temple suaminya nggak ke wihara lagi, because she saudara. was declaring. Karena istrinya mendeklarasikan. So after 7 days, Jadi setelah 7 hari, the 7 verses we wrote down was finished. 7 ayat firmannya kan udah habis. So when she was going out to come to the church, Jadi saat dia keluar rumah untuk pergi ke gereja, the husband stopped her. suaminya menghentikan dia. You cannot leave yet. Kamu jangan keluar dulu. She said, why? Dia bilang, kenapa? He said, you haven't prayed with me this morning. Kata suaminya, kamu kan belum berdoa sama aku Before pagi you hari leave, let's ini. pray. Sebelum kamu pergi, ayo kita doa sama-sama. Amen. Now every day, Sekarang setiap hari, as husband and wife, mereka sebagai suami istri, they pray together mereka berdoa bersama-sama. using a kitchen knife. Menggunakan pisau dapur, saudara. Please don't go home, okay? Tolong jangan pulang, terus dipraktekkan ya saudara ya. If God doesn't tell you. Kecuali Tuhan beritahu saudara untuk melakukan itu. I'm not going to design a kitchen knife now and put a verse on it and start selling everywhere I go to minister. Yeah, buy. No. Saya nggak akan sekarang tiba-tiba ngedesain pisau dapur, terus saya taruh ayat firman di situ, terus ke setiap gereja saya jual. Enggak, saudara. But if the Lord tells you something, Tapi kalau Tuhan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, obey. lakukan. Amen? Because it's unique. Karena itu pasti unik caranya. We didn't ask all the other families to also take the Kitchen knife. kitchen knife. Kita nggak suruh keluarga yang lain di situ untuk melakukan hal yang sama dengan pisau dapur. But if you don't spend time, Tapi kalau kita tidak menghabiskan waktu, you will not hear the strategy. kita tidak bisa mendengar strategi You will Tuhan. not know what to do. Kita tidak tahu apa yang harus Number dilakukan. 4, Yang keempat, as long as the pearl just stays in the muscle, no one else can enjoy the worth. selama mutiara itu terus berada di dalam kerang itu, maka tidak ada orang lain yang bisa menikmati mutiara itu. If I just every day pray there in the apartment, every day I do a prophetic act for Indonesia. Kalau seandainya Bu Angkia setiap hari cuman berdoa di apartemen saja, melakukan aksi profetik cuman di apartemen saja, Every day I do what the Holy Spirit tells me. setiap hari saya melakukan apa yang Roh Kudus suruh saya untuk lakukan. But if I only sit there, Tapi kalau saya cuma duduk and aja when di the Holy situ, Spirit said, come to PRJ on pagi Kamis, then I'm like, oh no, Saint Liana. dan tiba-tiba kalau seandainya Roh Kudus suruh saya pergi ke PRJ hari ini pagi untuk berkhotbah, terus saya bilang, oh nggak usah kirim Liana aja untuk yang khotbah, Because I'm praying. karena saya lagi berdoa. No. Nggak gitu saudara kan? The moment the pearl is taken out, Di saat mutiara itu ditarik the keluar, beauty is not just for the pearl. keindahannya itu bukan untuk dinikmati oleh mutiara It's itu for sendiri, others. tapi dinikmati oleh orang lain. That when it comes together in a string, Bahwa saat mutiara itu disatukan di sebuah when tali it comes together in jewelry, dan menjadi satu jadi perhiasan, that's when people can see. disitulah orang lain bisa melihat keindahannya. Each one of you Masing-masing dari saudari di sini is a precious pearl. adalah mutiara yang berharga. And there will be times when God put you in a ring. Dan ada saatnya mungkin Tuhan menaruh saudara dalam sebuah cincin. And there's an assignment that only you have to do.
Dan ada sebuah tugas yang saudara harus lakukan sendirian. There's a times when it's two of you. Many times it's just Liana and me going. Bahkan ada saatnya di mana saudara ditaruh berdua sepasang. Ada sering kali saya dan Bu Angke berdua saja untuk melakukan But when sebuah. I feel specifically for WOE, PRJ, Tapi suatu hal yang sangat spesifik yang saya rasakan untuk WOI God showed me PRJ. this necklace. Tuhan menunjukkan kepada saya kalung ini. And he said, each one of you Dan dia berkata masing-masing dari saudara di sini is this precious pearl. adalah mutiara yang berharga ini. But it has to come together. Tetapi kalian harus menjadi satu unity. You cannot just put one pearl on each of you. Saudara nggak bisa cuma taruh satu mutiara di masing-masing saudara. It has to come together. Tapi harus menjadi satu And what saudara. brings us together? Dan apa yang menyatukan kita It semua? doesn't become copy and paste. Bukan tempel salin atau Each ikut-ikutan. pearl is unique. Tapi masing-masing mutiara That's itu why we unik. have personality. Itu kenapa masing-masing kita punya karena That's why we karakter look masing-masing. Itu kenapa kita semua punya But when we work penglihatan yang together, berbeda-beda. Tapi saat kita bekerja We become a sama, blessing. kita menjadi berkat And saudara. other people on the outside Dan orang-orang di luar sana can start to be akan blessed. mulai diberkati oleh kita. Amen. And that's the season we're living in. Dan itulah musim yang sedang kita hidupi saat ini. You know, the world out there is dying. Dunia di luar sana sedang sekarat, saudara. The world out there is fearful. Dunia di luar sana sedang ketakutan. The world out there is depressed. Dunia di luar sana sedang depresi. Suicide is so high. Bahkan angka dari kematian ataupun bunuh diri What is the sangat church tinggi. doing? Tapi apa yang sedang gereja lakukan? We have the fullness of God. Kita memiliki kepenuhan dari Tuhan. We have joy. Kita punya sukacita. We have provision. Kita punya penyediaan. We can pray Jehovah Jireh. Kita bisa berdoa Jehovah Jireh. But if your life is not a testimony of His provision, not based on what you do, you don't know Him as Jehovah Jireh. Tapi kalau kehidupan saudara tidak mencerminkan dia sebagai Jehovah Jireh, bahwa penyediaan saudara bukan dari dia, maka saudara tidak mengalami dia sebagai Jehovah Jireh. So many times Jadi sering kali we say the Christianese vocabulary. kita mengucapkan kata-kata Kristen, saudara. We speak the right language. Kita berbahasa dengan bahasa yang benar. But what about our actions? Tapi bagaimana dengan perilaku kita? You know, last week when Liana said, Miss, the money is not enough for SOI. Saat minggu lalu saya bilang ke Bu Angkia, Miss, uang dari pendaftarannya tuh nggak cukup untuk biaya SOI. What did I say? Let's fast and pray. Miss Angkia bilang, no. Miss Angkia nggak bilang, ya udah ayo kita doa dan puasa sekarang. Enggak. I said, hey, for who's this? Miss Angkia bilang, ini tujuannya untuk siapa sih? It's not my program. Ini kan bukan program saya. In fact, after Philippines, Japan, I would have liked to have holiday. Go to the salon, go for massage. Bahkan harusnya setelah perjalanan pelayaran ke Filipina, ke Jepang, harusnya Bu Angkia mau liburan ya saudara. So it setelah wasn't itu. for me. Jadi acara SOI ini bukan buat Bu Angkia. So I said, Liana, don't worry. Jadi Miss Angkia bilang, jangan God will pay khawatir everything. ya, Tuhan yang akan membayar semuanya. So God showed her. Jadi Tuhan menunjukkan kepada saya, I didn't just pay, saya nggak sebatas hanya bayar, I blessed you. tapi aku memberkatimu. Amen. But if I don't live that, Tetapi kalau Bu Angkia tidak menghidupi kesaksian itu, I can speak it, Bu Angkia bisa mengucapkannya, teach them, bahkan mengajari kita mengenai hal itu. but when life happens, Tapi saat hidup And on menyerang paper, dan di kertas, the math doesn't add up, kalkulasinya nggak masuk akal, tidak cukup, that's when disitulah we have to be the pearl. kita harus menjadi mutiara itu. We have to know our identity Kita harus tahu identitas kita. so that others Sehingga orang lain can enjoy bisa menikmati who our God is. siapa Allah Bapa kita. Not just for yourself, Bukan hanya untuk kita sendiri saudara, but others. tapi orang lain. And that's why it was so difficult for me that Sunday to preach. Dan itu kenapa sangat sulit bagi saya untuk berkhotbah pada hari Minggu itu. Because for 2,000 years, Karena selama 2000 tahun we heard the same lamanya, message. kita terus mendengar pesan yang sama. God is a good father. Tuhan adalah Bapa yang God has baik. healed us. Tuhan telah menyembuhkan God gives kita. us favor. Tuhan memberikan kebaikannya pada God kita. prosper us. Tuhan memberikan kita kemakmuran. But next Sunday, Tapi minggu depan, hari Minggu, we have to hear the same message. kita mendengar pesan yang sama lagi.
And my heart is Dan hati saya adalah that the church rise up, bahwa gereja harus bangkit. that we become the pearls. Bahwa kita menjadi mutiara-mutiara. The fact that I'm wearing pearls Bahwa buktinya Bu Angkia sedang menggunakan mutiara is saat not ini. just for me, Bukan hanya untuk Bu Angkia saja. it's for other people to also appreciate. Tapi untuk orang lain bisa menghargai The mutiaranya. pearl is not the one that receives the compliment. Bukan mutiaranya lah yang menerima pujiannya. It's the person wearing it. Tapi orang yang memakai mutiara itu. Amen? When you become a pearl, Saat kita menjadi mutiara. what must people see? Apa yang dilihat oleh orang lain? They must see God. Mereka harus melihat Tuhan. Wherever you walk, Kemanapun kita berjalan. the realness of your life Kenyataan dari hidup kita must be a reflection of who God is. harus mencerminkan siapa Tuhan What you sesungguhnya. speak, Apa yang kita katakan, what you do apa yang kita lakukan must have one testimony. harus memiliki satu kesaksian saja. Jesus Christ. Bahwa Yesus Kristus. And the last one, Dan yang terakhir adalah a pearl is not defined by what it started as, mutiara itu tidak dinilai dari dia mulainya dari mana. but what it has become. Tapi dia sudah menjadi apa. I've never heard in my life of 50 years Saya tidak pernah dengar selama seumur hidup saya 50 tahun. anyone Siapapun calling a pearl memanggil mutiara a grain of sand sebuah setitik pasir. or a parasite. Ataupun sebuah parasit. We can understand where it comes from, Kita mungkin tahu kita berasal dari mana. but when you look at this, Tapi saat saudara melihat mutiara ini, what do you call this? saudara manggil ini apa? A pearl. Mutiara ya. Amen? You're not confused? Saudara nggak bingung ya? You don't call it Saudara nggak manggil mutiara ini a small grain of sand. pasir kecil. And I want you to believe this morning, Dan saya ingin saudara untuk percaya pagi hari ini. you are not where you came from. Saudara bukan ditentukan oleh dari mana saudara berasal. You are not what your circumstances are right now. Saudara tidak ditentukan oleh situasi saudara saat ini. You are what God says you are. Saudara adalah siapa yang Tuhan Doesn't telah matter tentukan what's saudara. happening in your life this morning. Tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam hidupmu It pagi doesn't hari matter ini. how you left your house. Tidak peduli bagaimana saudara meninggalkan rumah If saudara you tadi can pagi. start to believe Kalau saudara bisa mulai untuk who percaya God says you are, siapa you saudara will itu, start to walk that way. maka saudara akan berjalan You will start seperti to itu. talk that way. Saudara akan mulai berbicara And what seperti happens? itu. Lalu apa yang akan terjadi? Life and death is in the power of your tongue. Hidup dan mati ada dalam kuasa And your life will be Lidahmu. filled with the words of your lips. dan hidupmu akan dipenuhi dari kata-kata dari bibirmu. But most of the time, Tapi sering kali we pray the right words, kita mendoakan dengan kata-kata yang benar. but we speak Tapi kita berbicara from the flesh. dari kedagingan kita. We speak from the circumstance. Kita berbicara sesuai dengan situasi hidup kita. I don't say deny what's happening. Saya bukan berkata untuk menyangkal situasi saudara saat We're not ini ya. denying that any pearl starts being hidden as just a grain or a parasite. Kita bukan sedang menyangkal bahwa mutiara itu berasal dari sebuah pasir kecil atau sebuah parasit. You don't have to deny your circumstance, Saudara tidak harus menyangkal kondisi hidup saudara saat but what you ini. speak, Tapi apa yang saudara katakan, what you see, apa yang saudara lihat must be what God speaks, harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. must be what God sees. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. And Jesus already paid the price. Dan Yesus sudah membayar harganya 2,000 years ago 2000 tahun lalu to say, untuk berkata, you are my beloved. engkau adalah anakku yang You are the terkasih. head and not the tail. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. You are more than a conqueror. Engkau lebih dari seorang pemenang. You can do all things. Engkau bisa melakukan segala hal. You will lack nothing. Engkau tidak akan kekurangan satu You know when I apapun. was in Japan, Saudara tahu saat saya di Jepang, one of my friends from South Africa joined me with the team from Singapore. salah satu dari teman saya di Afrika Selatan mengikuti perjalanan saya dengan salah satu teman dari Singapura untuk pergi ke Jepang. And she said to me, Ankia, Dan dia berkata kepada saya, you Angkia, so much. engkau begitu banyak You menabur. literally gives everything away. Engkau benar-benar semua yang kau punya engkau kasih ke orang. You know we still have to go back home, you know. Engkau tahu kita masih harus pulang ya. She said, you are really living Dia bilang engkau benar-benar menghidupi as someone who knows who your dad is. sebagai seseorang yang sangat mengenal Bapakmu di surga. She said, you're not in South Africa. Dia bilang engkau lagi nggak di Afrika Selatan. You're not among our friends. Engkau nggak sedang berada di antara teman-teman You're in a kita. foreign nation Engkau sedang berada di negara asing with strangers. dengan orang-orang asing. But the one thing Tapi satu hal that never changes yang tidak pernah berubah
You know who your father is. Engkau tahu siapa bapakmu I di didn't surga. panic Bu Angkia nggak panik when God said, give all the money in your wallet. saat Tuhan bilang berikan semua uang dalam dompetmu. I didn't go in fear. Saya tidak pergi dalam If no ketakutan. yen, what next? Kalau saya nggak pegang yen, abis itu apa ya? Because I know who my father is. Karena saya tahu siapa bapak saya. And God said, give your last money, buy the little boy a Bible. Saat Tuhan berkata, ambil semua uang sisamu untuk memberikan anak itu Alkitab, I just obey. saya lakukan. Why? Kenapa? I know what God says. Saya tahu apa yang Tuhan katakan. So I want to ask you this morning, Jadi saya ingin tanya pada saudara pagi hari ini. honestly, Secara jujur, how are you looking at your circumstance? bagaimana saudara sedang memandang situasi hidupmu saat ini? Are you looking at the process? Apakah engkau memandang kepada prosesnya? Are you looking at the small grain of sand? Apakah engkau sedang memandang ke setitik pasir Because- kecil itu? Man also came from dust, Karena manusia juga datangnya dari debu ya. just like a pearl. Sama seperti sebuah mutiara. But some of us got stuck, Tapi beberapa dari kita nyangkut saudara. and you still just see yourself as dust. Dan kita hanya melihat diri kita sebagai debu saja. And maybe somebody else have been telling you negative words. Maybe someone else have been saying negative words. Dan mungkin orang lain yang berkata mengenai hidup kita secara negatif. Maybe your circumstances are so negative. Mungkin situasi hidup kita juga tidak terlihat baik. But what is God saying this morning? Tapi apa yang sedang Tuhan katakan kepada saudara pagi hari ini? Is God saying what your circumstances are? Apakah Tuhan sedang menilai saudara sesuai dengan situasi hidupmu saat ini? Or is God speaking what He says? Atau Tuhan sedang mengucapkan apa yang sedang dia doakan Pak That I'm a saudara? restorer. Bahwa dia adalah pemulihan. That the enemy comes to kill, steal, and destroy, but I came to give you life and life more abundantly. Bahwa musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan dalam berkelimpahan. That by my stripes you are healed. Bahwa oleh bilur-bilurku engkau telah disembuhkan. You know, Japan the hospitals are full. Saudara tahu kalau di Jepang rumah sakitnya itu semuanya penuh. People are so saudara. sick. Orang-orang semuanya sakit. So the pastor said, Ankia, Jadi pendetanya bilang, I'm Angkia, not sure if you want to go to that area because there's a lot of people sick. saya nggak yakin kalau seandainya kamu mau ke area itu karena di situ banyak orang sakit. I said, let's ask the Father. Saya bilang, ayo kita tanya pada Tuhan I ya. said, Abba, what do you say? Saya bilang, Abah, apa yang sedang kau He said, katakan? please go. Terus Tuhan bilang, tolong pergi. We prayed. Kita berdoa, God healed many. Tuhan menyembuhkan banyak orang. None of the team got sick. Dan gak ada satupun dari tim kita We sakit. didn't wear masks. Kita nggak pakai And please masker. don't take offense, okay? Dan tolong yang pakai masker jangan tersinggung ya. But we left healthy. Tapi kita meninggalkan Strong. tempat itu dengan kuat, Energized. dengan sehat, dengan bersemangat. Why? Kenapa? Because I heard what my Father say. Karena saya mendengar apa yang Bapak saya katakan. What is He saying about your condition this morning? Apa yang sedang Tuhan katakan mengenai kondisi saudara pagi hari ini? What is He saying about your family this morning? Apa yang sedang Tuhan katakan atas keluargamu pagi hari ini? If He can reveal Himself to a husband through a kitchen knife, Kalau dia bisa menunjukkan dirinya sendiri kepada seorang suami lewat pisau dapur, God can touch your husband. Tuhan bisa menyentuh hidup saudara, God can suamimu. minister to your children. Tuhan bisa melayani ke anak-anakmu. God can, if He can put 200,000 in Liana's wallet, He can turn your business around. Kalau Tuhan bahkan bisa menaruh 200.000 di dompet saya, maka Tuhan bisa mengubah situasi dari bisnismu saat ini. But what Tapi apa are you saying? yang sedang engkau katakan? What is your understanding? Apa yang menjadi pengertianmu? I want you to close your eyes this Saya morning. ingin saudara untuk memejamkan mata pagi hari ini. And I want you to be honest. Dan saya ingin saudara untuk jujur. If you look at your life today, Jika saudara sedang melihat ke situasi hidupmu hari ini, if you think about the last week, 2 weeks, last month, kalau saudara memandang kepada seminggu atau 2 minggu atau sebulan belakangan ini, what were you busy with? apa yang sedang saudara sibukkan hari-hari ini? What were you saying? Apa yang saudara ucapkan hari-hari ini? Were you speaking what your eyes see? Apakah saudara mengucapkan apa yang saudara lihat dengan matamu sendiri? Were you speaking what you were physically experiencing? Apakah saudara mengucapkan apa yang saudara rasakan secara fisik hari-hari ini? Were you acting according to the things that's happening?
Apakah saudara berperilaku sesuai dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini? Or do you have the mind of Christ? Atau saudara memiliki pikiran Kristus? Have you been saying what God is saying? Sudahkah saudara deklarasikan apa yang Tuhan sudah katakan pada saudara? Have you been doing what God wants you to do? Sudahkah saudara lakukan apa yang Tuhan minta untuk saudara lakukan? If God can take one small grain of sand Kalau Tuhan bisa mengambil setitik pasir kecil and turn it into a beautiful pool, dan mengubahnya menjadi sebuah mutiara yang indah, then there's nothing in your life. maka tidak ada satu hal pun dalam hidupmu hari ini. Just as a pool starts, Sama seperti bagaimana mutiara dimulai insignificant, yang tidak bernilai, hidden, diumpetin, over time, tapi selang waktu it becomes a unique, precious pearl. dia menjadi sebuah mutiara yang unik dan berharga. You are not insignificant in the eyes of God. Saudara bukanlah tidak berharga di mata Tuhan. And no matter what process you've been going through, Dan tidak peduli apa proses yang sudah saudara lewati. because of what Jesus has done, Karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. He calls you a precious pearl this morning. Dia telah memanggil kita sebagai sebuah mutiara yang The berharga. one for whom He gave up everything. Untuk satu yang dia tinggalkan He left 99. all the glory of heaven to come and walk among us. Dia meninggalkan kemuliaan di surga untuk berjalan di tengah-tengah kita. Because you are precious. Karena kita berharga. Because you are worthy. Karena kita berharga di matanya. I pray, Holy Spirit, Aku berdoa Roh Kudus. this morning, Pagi hari ini. eyes are changing. Mata-mata sedang dicelikan. Mindsets Pikiran-pikiran are being transformed. sedang diubahkan. That situation in their life right now, Bahwa setiap situasi yang sedang terjadi dalam hidup mereka saat ini. that they will look at it different. Mereka akan memandangnya dengan cara yang berbeda. They will speak different about it. Mereka akan berkata hal yang berbeda mengenai hal itu. Because they will say what you say. Karena mereka akan mengucapkan apa yang kau katakan. They will do what you do. Dan mereka akan melakukan apa yang kau lakukan. No matter what happens in the economy, Tidak peduli apa yang sedang terjadi secara ekonomi. we will be the blessing. Kita akan menjadi berkat bagi Because orang-orang. that's what your words say. Karena itu yang dituliskan oleh firman. Out of the fullness Lewat dari and kepenuhan riches dan of kekayaan your glory, dari kemuliaanmu Tuhan. all my needs are met. Setiap keperluanku akan dipenuhi olehmu. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. I just see Holy Spirit is touching many of you. Aku sedang melihat bagaimana Roh Kudus sedang menyentuh banyak dari saudari di sini. And I believe, Dan aku percaya, just like when the pearl is formed, sama seperti bagaimana mutiara itu dibentuk. nobody is aware of that process. Tidak ada yang menyadari bahwa proses itu sedang berjalan. You don't see it with your physical eyes, Saudara tidak bisa melihat prosesnya dengan mata fisikmu. but the result is there. Tapi hasilnya ada di sana. In the same way, Dan dengan cara yang sama, what the Holy Spirit does, apa yang Roh Kudus you lakukan. don't always see with your physical eyes, the Saudara tidak process, selalu bisa melihat prosesnya dengan but you mata will see the sendiri. result. Tapi saudara akan melihat In the hasilnya. name of Jesus Di Christ, dalam nama Yesus I Kristus, declare today aku deklarasikan that pagi there's hari healing. ini bahwa ada in kesembuhan. the name of Jesus Di Christ, dalam nama Yesus I declare Kristus, restoration aku today. deklarasikan ada pemulihan In hari the name ini. of Jesus Di Christ, dalam nama Yesus I declare Kristus, today, aku deklarasikan you will not hari be ini. bankrupt. Saudara tidak akan bangkrut. You're not going to lose what God has given you. Saudara tidak akan kehilangan apa yang Tuhan telah berikan In Jesus' kepadamu. name, Di dalam nama just Yesus, like He supernaturally provided sama seperti bagaimana dia secara The manna, supranatural memberikan, wine, menyediakan the fish. anggurnya, He ikannya, is the same tepungnya. Dia adalah Bapa yang sama that is providing for you. yang sedang menyediakan untuk bagi saudara hari ini. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. I want to say it again. Saya ingin mengucapkannya sekali lagi. The process of the pearl is not evident to the eyes of man. Bahwa proses pembentukan dari mutiara tidak bisa dilihat oleh mata manusia. It is the result that everyone gets to enjoy. Tapi hasilnya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. What the Holy Spirit is doing in your life, Apa yang Roh Kudus sedang lakukan dalam hidupmu hari ini. people will see the result. Orang-orang lain yang akan melihat hasilnya. People will see His glory, Orang-orang yang akan melihat the kemuliaan Tuhan. faithfulness,
kesetiaan Tuhan of the Father in your life. dari Sang Bapa dalam hidupmu. Believe this morning. Percayalah pagi hari ini, He's taking the smallest thing. Dia sedang mengambil hal terkecil. We are dust, Lord. Kita semua hanya debu Tuhan. But I believe in the same way. Tapi aku percaya dengan cara yang Sand sama. can be a pearl. Bahwa pasir bisa menjadi When it's mutiara. layered Saat dia with that dilapisi nacre, the mother of pearl. dengan induk dari kerang itu. The word says, Firman berkata, we are clothed with Christ. kita dijubahkan dengan Kristus. We have put on your glory. Kita telah menggunakan kemuliaan. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, we are no longer dust. kita bukan lagi setitik debu. We are sons and daughters Kita adalah putra dan of the putri Most High God. dari yang maha tinggi. We have Tuhan. put on Christ. Kita telah berjubahkan And whenever Kristus. people look at our lives, Dan saat orang memandang kepada They don't kehidupan see kita, dust. mereka tidak melihat sebuah they debu. don't see the challenges. Mereka tidak melihat rintangan yang kita lewati. They will see Christ. Mereka akan melihat Kristus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I feel specifically, Aku merasa secara spesifik saat if you ini. need a financial breakthrough, Jika saudara membutuhkan terobosan secara I finansial, want you to stand. saya ingin saudara untuk berdiri saat That ini. what happened on Sunday, Bahwa apa yang terjadi pada hari I Minggu, believe God wants to do. Saya Don't be percaya. shy. Don't look to the left and to the right. jangan malu, jangan lihat ke kanan kirimu. Jika engkau membutuhkan terobosan secara finansial saat ini, engkau berdiri saat ini. Open your hands. Lalu buka tanganmu. Believe this morning. Percaya pagi hari ini. I believe, Father, Aku percaya Bapa. you are who the word says you are. Engkau sesuai dengan yang dituliskan oleh I firman. believe, Lord, Aku percaya Tuhan. that you are Bahwa engkau a adalah faithful Father. Bapa yang setia. And your word says, Dan firmanmu if berkata, we that are evil parents jika kita yang orang tua will not jahat give stones when our children ask for bread, tidak akan memberikan batu kepada anak kita saat You, mereka Father, meminta roti, maka engkau will give Bapa us akan memberikan the Holy kepada Spirit, kita Roh Kudus. the Holy Spirit of power, Roh Kudus dari the Holy kekuatan. Spirit of counsel, Roh Kudus yang of penasehat, wisdom, dari of kebijaksanaan, opportunities, dari of kesempatan, open doors. dari pintu-pintu yang And in the terbuka. name of Jesus Dan di dalam Christ, nama Yesus I Kristus, declare today, aku deklarasikan pagi financial hari ini, breakthrough. terobosan I finansial. thank you, Abba, Aku mengucap syukur that they will Abba, have a testimony. bahwa mereka akan memiliki Each kesaksian. one standing this Bahwa morning, masing-masing dari mereka yang In the berdiri next pagi 3 hari months, ini, untuk minggu-minggu they yang will have datang, a testimony. mereka akan memiliki Just kesaksian. like Liana shared the Sama testimony seperti this morning, kesaksian yang telah saya bagikan pagi hari ini it will be real. akan menjadi nyata The bagi mereka. evidence Bahwa akan menjadi sebuah of bukti your character, dari karaktermu the Tuhan. evidence Bahwa bukti of your provision dari penyediaanmu Tuhan in their lives. di dalam hidup mereka. So in your own words, Jadi dengan kata-katamu sendiri pagi Receive. hari ini saudari, terimalah. Korobosh terabaka sondorobosh. Keraba seterabaka sotoroboshekes. Yes, Lord. Horoboko shabababaka seterekes. Korobo shandarabakas. Thank you, Father. Supernatural. Shetekes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nothing is impossible for the Lord. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Koroboshete rabaka sotorobosh. Horoboshandarabakas. Kerebeko shotoroboshabababakas. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Koroboshekerabasondorobosheteres. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, thank you Bapak terima kasih that the blessing we receive bahwa berkat yang kami terima becomes a blessing through our lives. menjadi berkat juga lewat hidup kami kepada banyak orang. Holy Spirit, what you put in their hands this morning, Roh Kudus, apa yang kau taruh dalam tangan mereka pagi I hari declare ini, in the name of Jesus aku Christ. deklarasikan di dalam nama Yesus Psalm Kristus. 103 verse 20. Mazmur 103 ayat 20. Bless the works. Diberkatilah Of your mighty pekerjaan angels, Lord. tangan dari Let them malaikatmu. excel in strength. Biarlah mereka menjadi And let kuat. angels go forth Dan biarlah malaikat and berjalan do maju. your word.
Dan melakukan firman-Mu. Let them perform your word. Biarlah mereka melakukan firman-Mu Bless the Tuhan. Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan, hai And all that jiwaku. is within me. Dan segala Bless His batinku. holy name. Berkatilah namanya yang Bless the kudus. Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan, For hai I will not jiwaku. forget Karena aku tidak akan all your lupa benefits. segala kebaikan-Mu. And what you give me, Abba, Dan apa yang Kau berikan padaku, Abah. I will be a blessing. Aku akan menjadi berkat bagi I banyak will be a orang. precious pearl Aku akan menjadi mutiara yang that will berharga. reveal Yang akan your menunjukkan glory, kemuliaan-Mu, your faithfulness, kebaikan-Mu, your power, kesetiaan dan your kekuatan-Mu, character. dan karakter-Mu. Wherever I go, Kemanapun kita pergi, people will look and see orang-orang akan melihat and receive. dan menerima. Koroboshikirabas. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Thank you, Jesus. Suka bila Roh Allah. Say to yourself, Katakan kepada dirimu I'm a sendiri, precious pearl. aku adalah mutiara yang berharga. I am a precious pearl. Aku adalah mutiara yang berharga. Father, let others see Bapa, biarlah orang lain melihat your glory in my life. kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Now I want you to hug the person next to you Dan saya ingin saudara untuk memeluk orang yang di sebelah and tell her, saudara. Dan beritahu pada you are a tetanggamu, precious pearl, engkau adalah mutiara yang and berharga. others Dan orang lain will see the glory akan melihat of God in your kemuliaan life. dari Tuhan dalam hidupmu. Thank you, Jesus. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah mutiara yang berharga di mata Tuhan. Berikutnya saya panggilkan Ibu Juliana untuk pentabisan Gembala Kul. Ibu Rita Arifin yang akan mentahbiskan disertai dengan doa berkat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengurapi Wakil Gembala Kul 10, Ibu Yuliana. Ini minyak biasa, tapi saya percaya ketika kita berdoa bersama-sama minyak ini akan mengubahkan, memperlengkapi dan memberikan otoritas buat Ibu Yuliana sebagai Wakil Gembala Kul 10. Mari kita angkat tangan kita sama-sama mengurapi. Bapa dalam surga, minyak ini adalah minyak biasa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, lewat minyak ini Tuhan, ini adalah perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang sungguh baik. Hari ini Tuhan kami akan mengurapi Ibu Yuliana Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Terima kasih, hari ini kami diingatkan
bahwa kami adalah mutiara-mutiara-Mu Tuhan. Kami harus bersama-sama, bersatu, unity dan kompak Tuhan. Untuk penuaian jiwa Tuhan. Sehingga kami dilihat orang Tuhan. Dan banyak orang melihat bukan pada kami Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Karena itu hamba pada siang hari ini mengurapi Bapak. Ibu Yuliana, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Yuliana akan terus dipakai Tuhan. Dia akan menerima otoritas daripada Engkau. Diperlengkapi Tuhan. Punya hati seperti hatimu. Punya tangan seperti tanganmu Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan. Dia membawa Engkau dalam hidupnya Tuhan. Sehingga gembala domba-domba yang dititipkan kepadanya Tuhan. Semakin bertumbuh. Semakin mengenal akan Tuhan. Lewat Kul 10 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kul 10 akan dipakai secara luar biasa. Untuk banyak menuai jiwa Tuhan. Pakai Ibu Juliana Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengurapi dan memberkati Engkau. Haleluya. Amin. Ya. Wow, saya percaya hari ini kita semua diberkati ya. Aduh, sepanjang duduk di situ saya tuh rasanya panas gitu ya. Aduh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya gitu. Kok panas Tuhan? Dan saya tahu jawabannya. Tuhan mau saya tetap tenang di ruang rahasia bersama dengan Tuhan. Itu yang saya dapatkan hari ini. Saya percaya semuanya dapat sesuatu dari 5 hal yang dibagikan tadi. Karena itu saya ingin semua perempuan-perempuan di sini menyadari bahwa kita ini bukan pasir. Kita itu mutiara. Tapi bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya berharap WOI PRJ lebih semangat, lebih unity, lebih kompak. Supaya tali yang mengikat kita itu, mutiara kita ini dilihat orang gitu ya. Kita gak bisa sendiri cuma anting, cuma kalung. Tapi kita mau sama-sama supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Semangat buat gembala-gembalaku. Mana suara gembalaku? Wakil mana wakil? Wah, WOI 1 ada? Hah, suaranya mana? WOI 1? Nggak ada. WOI 1 suaranya mana? WOI 2 mana? Baru 2 orang juga kayak 2.000 orang. WOI 3 mana suaranya? WOI 4? Wah keren WOI 4 banyak ya. WOI 5? WOI 6? 7? WOI 7? Hadir. WOI 8? 9? 10? Wah 10. Fansnya banyak. 11? Mana suara 11? Cuma 2 orang juga 2. Hadir 11? 12? Wow. 13? Mana suara 13? Gak ada 13? Gak ada orangnya? 13? Gembala Kul 13 mana? Gak ada juga? Oh, lagi vakum. 14? 15? Keren ibu-ibu muda ya. 16? 17? 17 tidak ada? 17? 18? 19? Oke, saya berharap nanti semua gembala Kul akan duduk berkelompok-kelompok ya. Untuk sama-sama celebration di tempat ini setiap bulan supaya kita diperlengkapi. Saya sedih banget kalau ada teman-teman kita yang gak dengar tadi khotbahnya Pastor Anki ya. Sedih banget kalau ada teman-teman kita yang gak dengar ya. Dan saya bangga kalau teman-teman bisa bawa semuanya untuk sama-sama ibadah di setiap bulannya. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya boleh gak kita berdoain Ibu Anki ya. Kita tumpang tangan, kita berkati dia begitu luar biasa pelayanannya. Kita mikirnya gue ngapain ya. Tapi luar biasa beliau ini ya. Kita mau angkat kedua tangan kita. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan.
Seorang wanita yang luar biasa. Sudah Engkau pilih Tuhan. Ada di hadapan kami Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan. Secara khusus untuk beliau. Untuk mutiara yang Kau kasihi ini Tuhan. Terus dia bersinar Tuhan. Dimanapun dia melangkah Tuhan. Sinar-Mu berkilau melalui hidupnya Tuhan. Melalui apa yang dia katakan. Ada kuasa Tuhan. Biarlah semua orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui tangannya, melalui hatinya, melalui kakinya Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa berharganya dia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, perlengkapi dia terus Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada surga Tuhan. Biarlah terus Tuhan berikan hatimu Tuhan, sehingga rohnya terus menyala-nyala untuk melangkah memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan dia kesehatan yang prima Tuhan. Berikan panjang umur Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dia rindukan Tuhan, Tuhan kasih kado spesial buat dia tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan, Ibu Ankia terus jadi berkat buat kami semua. Terima kasih buat kehadirannya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Juga buat Liana sebagai penterjemah kami berdoa Tuhan. Untuk anak muda yang luar biasa ini Tuhan. Pakai dia Tuhan melalui talentanya. Pakai dia melalui suaranya Tuhan. Biarlah Tuhan ketika dia mendampingi Ankia Tuhan. Engkau juga memberkati berlimpah-limpah. Pengurapan Tuhan juga turun atas Ibu Liana ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua yang dilakukannya. Dan dia biji mata kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keuanganmu, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam hubunganmu, diberkatilah engkau dalam segala apapun yang engkau kerjakan. Kau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang ibu-ibu kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Sampai jumpa bulan depan.